salam dulu. Namanya siapa? Hafiz. Hafiz. Ya, sebelumnya perkenalkan, Mas. Nama saya Hafiz. Sekarang saya pengangguran. Baru wisuda 1 bulan lalu dari salah satu sekolah bisnis manajemen. Sebenarnya pertanyaan ini saya mau bertanya ke salah satu anggota timnas Bapak yang saya lihat. Tadi ada Mas Leon di sini. Beliau juga idola saya waktu di kampus. Jadi, boleh Pak? Boleh. Oke. Oh, tanya sini sama Pak Leon. Ya, sama Mas Leon. Boleh, Pak Leon. Boleh sini Pak Leon. Oke. Yuk, saya temenin Pak Leon. Kita berdiri Boleh. sama-sama Pak Leon. Silakan Pak Mas Leon. Jadi gini Mas Leon, beberapa waktu lalu saya sempat scroll TikTok dan lihat salah satu calon wakil presiden ditanya sama mahasiswa S2 tentang isu lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan jawaban yang keluar adalah, ya udah jadi pengusaha aja. Nah, sebenarnya kan banyak teman-teman saya karena Kapan kebetulan itu di mana siapa? Loh, masa nggak berani? ada Mas. Ya udah. Ya, inilah sebabnya mengapa Indonesia harus punya kebebasan berbicara. Betul nggak? Oke. Nah, Ya, udah. kebetulan saya juga mahasiswa jurusan bisnis dulu, jadi mau minta pendapat ke Mas Leon sebagai pengusaha juga. Bagaimana tanggapan Mas Leon terkait dengan isu pemuda yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Oke, sebelum dijawab, bagi yang belum kenal, mayoritas sudah kenal pasti. Pasti Anda tahu Tokopedia, bukan? Nah, beliau ini adalah co-foundernya Tokopedia. Jadi, sebetulnya he is the brain belakangnya Tokopedia itu. Yuk, Pak Leon silakan. Jadi desak Pak Leon nih ya. Waduh, Jadi terima didesak. kasih. Ini Silakan. kayaknya mentang-mentang namanya timnas Pak Anies. Ini umpan terobosannya. Oke, terima kasih ya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Anies. Nama saya Leon, saya co-founder Tokopedia. Dan saya cukup surprise, terima kasih Pak diberi kesempatan. Ternyata saya langsung diminta oleh Pak Anies sih untuk menjadi co-kapten. Jadi terima kasih. Menjawab, wah ini pertanyaannya nyerempet-nyerempet nih ya. Jadi begini, menurut saya Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah tahu bahwa secara DNA kita itu memang berbeda-beda gitu. Pengalaman saya pribadi, kita terlalu banyak memberikan kesempatan, perhatian ya, memberikan fokus juga itu kepada orang-orang yang punya mindset bisnis, mindset pengusaha gitu. Kalau kita lihat, begitu dengar kata-kata pengusaha, itu kesannya level mereka tuh di atas kita-kita. Seberapa kecil pun usahanya dia, pokoknya kalau dia pengusaha, wah levelnya di atas gitu. Nah itu menurut saya satu hal yang harus kita rubah. Makanya Pak Anies dan Pak Muhaimin membawa agenda perubahan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang talentanya itu bukan berusaha, bukan pedagang, bukan pengusaha gitu. Kita tahu kita ada pekerja kreatif, ya kan? Terus kita ada buruh juga. Kita tadi pagi ke Pangalengan ketemu dengan petani, kita juga memberikan perhatian yang sama gitu. Nah, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu harus ada dan mereka itu harus mendapatkan perhatian yang sama juga. Bahkan tadi kita dialog, ada satu keluhan bahwa mau mendapatkan financing saja, ternyata ada kejadian bahwa sektor pertanian itu tidak diprioritaskan. Itu keluhan yang kami dengar. Nah itu menurut saya tidak baik. Nah kita tahu bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika kan. Kita harus menghargai itu. Ada orang yang memang forte-nya itu pekerja profesional. Why not gitu? Misalnya kita lihat, kita memuja, mengidolakan orang-orang seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates yang adalah founders. Tapi kita juga mengidolakan orang-orang seperti Satya Nadella. Dia itu bukan founders, dia itu profesional, dia kerja di Microsoft sudah lama, tapi kemudian dia menjadi pemimpin dan kita mengidolakan dan kita belajar dari dia gitu. Ada juga orang-orang seperti Tim Cook gitu. Nah, saya rasa ini yang harus kita utamakan. Kemudian yang terakhir ya,
kita harus tetap mengusung semangat meritokrasi. Ya, kita tidak bisa itu semua berjalan dengan instan, itu nggak bisa. Kemudian kita juga tahu tidak semua orang punya privilege untuk langsung menjadi pengusaha. Kita tahu juga tidak semua orang punya privilege dan tidak semua orang yang minim pengalaman mendadak kita minta dia untuk menjadi pengusaha itu tidak bisa. Oke. Cukup ya Mas. Semoga menjawab, tetap semangat, Siap. tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Leon. Yang mendadak didesak nih gara-gara Kang Hafiz. Cukup Kang Hafiz? Cukup. Siap, terima kasih Kang Hafiz. Kang Hafiz jangan bilang nganggur, lagi masa tunggu. Nganggurnya sambil usaha juga. Ya, soalnya. syukur Oke. lah, gitu. Thank you Kang Hafiz. Nanti kalau diwawancara, ditanyain pengalaman. Sering nggak ditanyain gitu kalau ditanyain pengalaman? Sering banget. Terus jawabnya gimana tuh? Kan anak muda nggak punya pengalaman. Tergantung anak muda yang mana dulu. Nggak gini aja bilangnya. Oke. Bapak, memang saya baru lulus. Kalau Bapak cari yang berpengalaman silahkan orang tua. Kalau cari orang muda saya beri masa depan. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang Hafiz. Oke, saya punya slot 1 pertanyaan lagi. Sambil ini foto. Tapi saya ada intermezzo dulu nih.